salah satu seperti itu. Nah, skill problem. Jadi maksudnya gini, nah, ada pilihan tingkat bunga 100% atau 50% dalam investasi. Pilih yang mana? Secara logika dasar kita jelas memilih 100% ya. Tapi dikembalikan lagi, gimana kalau 100% return ini hanya untuk $1 investasi. Sedangkan 50%-nya untuk $1.000 investasi. Itu yang IRR kurang bisa menjawab. Harusnya kita pilih yang mana, begitu kan? Kemudian ada incremental IRR dan NPV of incremental cash flow. Sebentar. Nah, ini timing problem. Jadi kalau proyek A, dia ini ya, dia ada initial cost 10.000, tapi pada tahun pertama langsung mendapatkan 10.000. Jadi otomatis nih, kalau misalnya kita menggunakan payback period, otomatis kita pilih proyek A kan? Begitu. Namun setelah itu langsung mendapat 1.000 seperti itu. Nah, untuk proyek B, dia sama-sama 10.000 ya, initial cost-nya sama-sama 10.000, tapi baru tercover dalam tahun ketiga. 1.000 langsung 12.000. Pada akhirnya dapat yang lebih banyak yang mana? Yang proyek B kan sebenarnya kalau dihitung secara akumulatif, proyek B lebih menguntungkan karena di proyek B bisa dapat 14.000, sedangkan proyek A hanya 12.000. Tapi di proyek A pada tahun pertama langsung mengcover initial cost. Sedangkan pada proyek B tahun ketiga baru mengcover initial cost. Ini timing problem juga. Kita harus menentukan yang mana. Bisa dilihat di sini titik temunya. Ini kalau dilihat dari secara NPV ya. Kalau proyek A dia awalnya NPV-nya positif. Tapi makin lama makin negatif begitu. Sedangkan proyek B nah, jadi proyek A dia IRR-nya 16%. Sedangkan IRR-nya B dia 12%. Tapi ini sama-sama pada discount rate ya. Mereka titik temunya di 10%. Tapi NPV-nya jauh lebih tinggi kalau dilihat dari secara NPV lebih tinggi proyek B. Padahal kalau secara IRR proyek B ini kurang menguntungkan kan? Lebih rendah, 12,94% aja gitu. Nah, discount rate-nya 10%. 10,55% crossover rate. Berarti kan ini perbedaan antara IRR dengan NPV. Ketika IRR tinggi, NPV itu cenderung rendah. Begitu. Ya kan kita bisa lihat proyek A memiliki IRR 16%, sedangkan proyek B 12. Tapi kalau secara NPV, proyek B punya NPV yang jauh lebih positif, 4.000. Proyek A hanya 2.000. Gitu.
Kok keluar lagi? Nah, ini jadi muncul NPV versus IRR. Jadi pada dasarnya NPV dan IRR ini pada apa ya? Akan memberikan keputusan yang sama gitu. Jadi sama-sama kita mencari yang positif, yang lebih tinggi gitu. Dengan catatan bahwa non-conventional cash flow signs change more than once. Jadi untuk mutually exclusive proyek, nah, untuk mutually exclusive projects, initial investments are substantially different. Dia cost awalnya itu harus berbeda seperti itu. Kemudian timing of cash flow is substantially different. Timingnya juga yang ini ya, tadi ya timing problem yang sudah kita lihat tadi itu juga substantially different. Substantially different. Ini tadi timingnya. Kemudian ada metode lain. Jadi skill problem dan timing problem tadi itu sebenarnya adalah masalah yang didapat dari mutually exclusive project. Yang mana tadi mutually exclusive project itu kita tidak dapat memilih dua, kita harus memilih salah satu gitu kan. Dan memang ada masalah dua tadi, skill problem dengan timing problem. Dan kita harus menghitung yang tepat gitu, menggunakan bisa NPV, bisa IRR. Oke, kita masuk ya ke ini. Kita masuk ke profitability index. Jadi minimum acceptance kriterianya adalah accept terima jika profitability indexnya lebih besar dari 1. Gitu, dengan perhitungan total PV of future cash flow dibagi initial investment. Ini ya bedanya NPV sama PI. Kalau NPV kan selisih, kalau PI lebih ke pembagian seperti itu. Ranking kriterianya sama, yaitu select alternative with highest PI. Ini disadvantages-nya yaitu problems with mutually exclusive investment. Dibalikin lagi tadi, ketika harus memilih benar-benar salah satu project, maka sulit begitu kalau menggunakan profitability index. Tapi keuntungannya may be useful when available investment funds are limited. Jadi kalau